Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Psikologi Industri akan membahas tentang materi metode penelitian pada psikologi industri dan organisasi. Sebelum membahas materi tentang penelitian pada psikologi industri dan organisasi, perkenalkan, saya Ira Natalia Brus Nuraya, serta rekan-rekan saya, Azika Edra Avialeta, Angela Kurnia Ilmi, Putri Nuraini Azahra, dan yang terakhir adalah Wike Handayani. Metode penelitian ilmu sosial. Nah, jadi metode penelitian ilmu sosial itu sebenarnya cara yang sistematis untuk mempelajari perilaku manusia atau masalah sosial. Nah, kalau di psikologi, industri, dan organisasi, penelitian ini dipakai supaya kita bisa memahami, memprediksi, bahkan mengubah perilaku kerja dengan cara yang ilmiah. Jadi bukan sekedar asumsi pribadi. Jadi tujuan penelitiannya itu ada 4. Pertama, deskripsi. Nah, deskripsi ini itu untuk menggambarkan fenomena, misalnya tingkat absensi karyawan. Nah, yang kedua, penjelasan. Jadi, di sini kita itu mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Contohnya, karena absen tinggi, karena gaji yang kurang. Nah, yang ketiga, prediksi. Nah, prediksi ini untuk memperkirakan apa yang mungkin terjadi ke depan. Misalnya, orang dengan motivasi tinggi biasanya performanya itu akan bagus. Yang terakhir, pengendalian. Dan jadi ini hasil penelitian dipakai untuk memperbaiki kondisi, misalnya bikin program partisipasi karyawan agar kepuasan kerjanya itu naik. Jadi tujuan penelitian itu bukan cuma tahu masalah, tapi juga untuk memberikan solusi. Langkah-langkah penelitiannya di sini ada 6. Yang pertama, tentukan masalah. Jadi ini itu membahas tentang topik apa yang mau diteliti. Nah, untuk yang kedua, buat hipotesis. Hipotesis ini kayak tebakan ilmiah yang berhubungan antar variabel. Yang ketiga, memilih desain penelitian. Jadi di sini kita akan memilih metode apa yang akan dipakai. Yang keempat, kumpulkan data. Di sini kita mengumpulkan dari sampel yang representatif. Yang kelima, analisis data. Nah, jadi ini biasanya pakai statistik agar hasilnya itu lebih valid. Nah, yang terakhir, interpretasi hasil. Jadi ini kita menarik kesimpulan sekaligus lihat keterbatasan. Nah, dengan langkah ini, penelitian itu jadi lebih terarah. Selanjutnya itu ada variabel dan teori. Dalam penelitian, kita itu kenalkan yang namanya istilah variabel. Variabel itu apa yang kita ukur, contohnya kepuasan kerja atau produktivitas. Lalu ada hipotesis, yaitu dugaan hubungan antar variabel. Misalnya semakin tinggi kepuasan kerja, semakin tinggi juga loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, teori atau model. Ini semacam kerangka besar yang membantu kita memahami perilaku kerja secara menyeluruh. Jadi variabel itu bahan mentahnya, hipotesis itu dugaan kita, dan teori itu peta besarnya. Selanjutnya, desain penelitian utama. Desain penelitian itu ibarat cara atau strategi kita untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada 4 yang utama. Yang pertama, eksperimental. Jadi kita itu mengubah sesuatu lalu lihat efeknya. Yang kedua, korelasional. Nah, jadi kita cuma lihat hubungan antar hal tanpa mengubah apapun. Yang ketiga, meta-analisis. Nah, di sini kita itu ngumpulin banyak penelitian lalu digabung biar dapat kesimpulan lebih kuat. Yang keempat, itu studi kasus. Di sini kita fokus mendalam ke satu kasus atau organisasi. Nah, dari sini kita bisa lihat dan kita juga bisa pilih mana desain yang paling cocok dengan topik penelitian kita. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen ini salah satu desain yang paling penting. Tujuannya jelas, untuk tahu hubungan sebab akibat. Caranya gimana? Nah, di sini kita punya beberapa komponen. Yang pertama itu variabel independen. Nah, variabel independen itu apa yang kita ubah. Nah, yang kedua variabel dependen. Nah, jadi di sini apa yang kita ukur hasilnya.
Yang ketiga, kelompok perlakuan. Jadi kelompok perlakuan itu apa yang menerima perlakuan. Nah, yang keempat, kelompok kontrol. Jadi ini itu yang nggak dapat perlakuan atau sebagai pembanding. Nah, yang kelima, ada juga variabel ekstra yang bisa ganggu hasil. Ini dikontrol dengan penugasan acak. Jadi eksperimen itu kayak main uji coba yang terkontrol banget biar hasilnya jelas. Nah, supaya lebih kebayang, di sini ada dua contoh eksperimen. Yang pertama itu di laboratorium, misalnya ada penelitian tentang pengambilan keputusan operator radar. Nah, operator ini tuh tugasnya penting banget karena mereka harus mendeteksi objek di layar radar dengan cepat dan tepat. Peneliti ingin tahu gaya pengambilan keputusan mana yang lebih efektif, gaya sangat waspada atau gaya hiperwaspada. Nah, di eksperimen ini operator ditempatkan di situasi simulasi radar lalu diminta pengambil keputusan dengan gaya tertentu. Hasilnya, ternyata gaya sangat waspada itu menghasilkan lebih banyak keputusan besar dibanding gaya hiperwaspada. Jadi kesimpulannya kalau orang dilatih dengan gaya pengambilan keputusan yang tepat, kinerjanya itu bisa lebih efektif. Nah, inilah gunanya eksperimen. Untuk kita bisa lihat hubungan sebab akibatnya secara jelas. Nah, untuk yang kedua itu eksperimen lapangan. Contohnya itu pada pengantar pizza. Masalahnya adalah banyak pengantar pizza yang kurang memperhatikan keselamatan di jalan. Misalnya nggak pakai sabuk pengaman atau lampu sein. Peneliti ingin tahu apakah partisipasi karyawan dalam menetapkan tujuan bisa meningkatkan perilaku keselamatan mereka. Jadi sebagian besar pengantar pizza itu diminta ikut menentukan sendiri target keselamatannya. Sedangkan sebagian lain ditentukan oleh manajer. Hasilnya, yang ikut menetapkan sendiri lebih patuh pada aturan keselamatan. Artinya, ketika karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka itu lebih termotivasi dan bertanggung jawab. Nah, ini contoh eksperimen lapangan yang langsung diterapkan di dunia kerja nyata. Jadi perbedaan utamanya, di laboratorium itu lebih terkendali tapi agak kurang natural. Nah, sedangkan yang di lapangan itu lebih realistis tapi kontrolnya lebih sulit. Desain penelitian selanjutnya adalah kuasi eksperimen. Jadi kuasi eksperimen atau eksperimen semu ini mirip dengan eksperimen biasa, tetapi yang membedakannya adalah kuasi eksperimen tidak memiliki pengacakan atau random assessment dan tidak memanipulasi variabel independen. Kuasi eksperimen sendiri digunakan di lingkungan nyata seperti sekolah, rumah sakit, dan perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu program bekerja di dunia nyata walau tanpa kontrol penuh. Kemudian contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan menerapkan sistem kerja hibrid hanya di satu kantor cabangnya. Nah, peneliti ingin tahu efeknya terhadap kepuasan kerja karyawan, lalu membandingkannya dengan cabang lain yang tetap menggunakan sistem kerja biasa. Desain selanjutnya adalah the correlational method. Jadi, the correlational method atau metode korelasional itu sama seperti metode observasional, di mana peneliti itu melihat hubungan antara variabel-variabel sebagaimana mereka terjadi secara alami. Nah, correlational method ini seringkali digunakan oleh para peneliti, biasanya digabung dengan kuasi eksperimen tadi, kuasi eksperimen sebagai penelitian laboratorium, dan correlational method ini digunakan sebagai penelitian lapangan. Tetapi correlational method ini ternyata mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah correlational method tidak bisa memastikan sebab akibat dan hanya memastikan hubungan antara variabel. Kemudian kasus yang biasanya diselesaikan oleh correlational method itu adalah mengukur apakah tingkat kepuasan kerja memiliki hubungan dengan angka turnover. Jadi ketika kepuasan kerjanya tinggi, turnovernya rendah, atau ketika kepuasan kerjanya rendah, turnovernya tinggi. Selanjutnya adalah kompleks correlational design. Jadi kompleks correlational design atau desain korelasional secara kompleks ini lanjutan dari correlational method tadi. Kalau correlational method itu secara sederhana, nah di sini ini secara kompleksnya. Jadi peneliti menganalisis lebih banyak variabel sekaligus untuk melihat hubungan yang lebih rumit.
Biasanya peneliti ini dibantu dengan alat analisis statistik berupa regresi berganda atau multiple regression, path analysis, kemudian structural equation modeling atau SEM. Contoh kasusnya sendiri, biasanya correlational method secara kompleks itu meneliti apa yang paling mempengaruhi kepuasan kerja dengan variabel gaji, hubungan dengan atasan, peluang promosi, dan beban kerja. Dengan begitu, metode ini bisa memberitahu perusahaan faktor mana yang harus diperbaiki lebih dahulu. Dengan meta-analisis, yaitu metode penelitian psikologi industri atau organisasi. Jadi di meta-analisis ini adalah teknik metodologis yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari banyak penelitian independen sehingga bisa ditarik satu kesimpulan yang lebih ringkas dan kuat. Tujuannya itu yang pertama bisa meringkas hubungan antar variabel, yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor moderasi seperti hal-hal yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Dengan konsep utama, ukuran efek atau effect size, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa besar hubungan atau efek antar variabel dalam penelitian. Jadi data dikumpulkan dari banyak penelitian meskipun jumlah pesertanya berbeda-beda. Dari meta-analisis itu, yang pertama menyelesaikan perbedaan atau inkonsistensi antara hasil penelitian. Yang kedua, menghasilkan statistik ringkasan yang menunjukkan pola umum atau gambaran keseluruhan dari banyak penelitian. Contoh aplikasi atau implementasi yang berkaitan dengan hal ini adalah yang pertama hubungan antara kepuasan kerja dan ketidakhadiran karyawan, yang kedua efektivitas pelatihan karyawan, yang ketiga prediksi kinerja kerja dari tes psikologi, dan yang terakhir yaitu validitas berbagai teori kepemimpinan. Bilang meta-analisis ini merupakan metode penting dalam psikologi industri atau organisasi karena bisa menggabungkan banyak penelitian kecil menjadi kesimpulan yang lebih kuat dan terpercaya, serta sangat berguna untuk menjawab pertanyaan praktis di dunia kerja dan organisasi. Metode studi kasus. Jadi studi kasus itu adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya itu berfokus pada satu individu, kelompok, departemen, atau organisasi. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu perilaku atau situasi tertentu. Dengan ciri utama, tidak bisa dipakai untuk menguji hipotesis atau menentukan hubungan sebab akibat, karena hanya berfokus pada satu kasus tertentu. Apabila yang berhasil di satu kasus, belum tentu bisa diterapkan di kasus lain. Tapi metode studi kasus ini terdapat keterbatasan. Yang pertama itu ada generalisasi rendah. Jadi hasil penelitian ini sulit digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang kedua itu validitas eksternalnya rendah karena hanya berlaku pada kasus yang diteliti. Namun ada kelebihan atau nilai pentingnya. Jadi kelebihannya itu memberikan gambaran kaya dan detail tentang perilaku atau situasi kerja nyata. Lalu yang kedua ada cocok untuk digunakan penelitian eksploratif, terutama ketika sulit melakukan eksperimen terkontrol. Selanjutnya itu bisa melahirkan hipotesis baru yang nantinya diuji dengan metode penelitian lain yang lebih kuat. Di kasus ini merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam satu fenomena tertentu. Meski terbatas dalam hal generalisasi, tetap bermanfaat untuk mendapatkan insight berharga dan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada pengukuran variabel. Suatu variabel harus diturunkan dari tingkat abstrak ke tingkat yang lebih konkret dan didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diukur atau dimanipulasi. Yang pertama ada teknik observasi. Metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti untuk mengukur variabel yang telah diteliti. Pengukuran variabel melalui observasi langsung dapat dilakukan secara obtrusif maupun tidak obtrusif. Yang pertama ada obtrusif, di mana peneliti observasi, di mana kehadiran pengamat diketahui oleh partisipan. Dan yang kedua ada tidak obtrusif, yaitu penelitian observasi di mana kehadiran pengamat tidak diketahui oleh partisipan. Selanjutnya ada self-report technique atau teknik laporan diri, adalah metode pengukuran yang mengandalkan laporan peserta penelitian tentang perilaku atau sikap mereka sendiri. Salah satu teknik pelaporan diri yang paling populer adalah survei. Survei sendiri dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek situasi kerja, termasuk sikap pekerja terhadap pekerjaan mereka, persepsi mereka terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mereka lakukan, serta masalah spesifik yang mereka hadapi di tempat kerja. Selanjutnya ada isu-isu utama dalam pengukuran variabel. Yang pertama ada reliabilitas.
Reliabilitas adalah stabilitas atau konsistensi suatu pengukuran dari waktu ke waktu. Poin pertamanya menunjukkan konsistensi atau stabilitas hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Yang kedua, suatu alat ukur dianggap reliable jika hasil konsisten, stabil, dan bebas dari kesalahan acak. Contohnya seperti termometer yang selalu menunjukkan hasil hampir sama meskipun diulang beberapa kali. Selanjutnya ada validitas. Validitas adalah keakuratan kesimpulan yang ditarik dari suatu pengukuran. Poin utamanya menunjukkan sejauh mana pengukuran benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, validitas berhubungan dengan ketepatan kesimpulan atau invensi dari hasil pengukuran. Contohnya, apakah kuesioner kepuasan kerja benar-benar mengukur kepuasan kerja, bukan hal lain. Oke, setelahnya ada mengukur hasil kerja. Hasil kerja diukur dengan variabel dependen seperti produktivitas, kualitas, turnover, absensi, dan kepuasan. Variabel ini dipengaruhi oleh faktor individu maupun lingkungan kerja dan penting karena berdampak langsung pada kinerja serta keuntungan organisasi. Yang pertama ada variabel independen, yaitu faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi hasil kerja seperti kepribadian, sikap, pendidikan, kompensasi, gaya pengawasan, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada variabel dependen, yaitu hasil kerja yang diukur meliputi produktivitas, kualitas kerja, kepuasan, keterlibatan, absensi, dan turnover karyawan. Yang ketiga ada produktivitas dan kualitas, yaitu produktivitas mengukur jumlah output, sedangkan kualitas menilai mutu kerja. Keduanya penting tapi biasanya dinilai secara terpisah. Yang keempat ada kepuasan, absensi, dan turnover, yaitu kepuasan tinggi biasanya menurunkan absensi dan turnover, meskipun kepuasan tidak selalu membuat karyawan lebih produktif. Dan yang terakhir ada dampak ke organisasi, yaitu variabel hasil kerja seperti produktivitas, kualitas, absensi, dan turnover berpengaruh langsung pada laba rugi perusahaan, sedangkan kepuasan kerja lebih berdampak pada loyalitas dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yaitu terkait dengan interpretasi hasil penelitian dan validitas. Jadi dalam psikologi industri atau organisasi, peneliti harus mampu menginterpretasikan hasil penelitian dengan memahami metode pengumpulan data, analisis statistik, serta menyadari kekuatan dan keterbatasan metode yang digunakan. Dua aspek penting yang harus diperhatikan yaitu validitas internal, yaitu sejauh mana variabel asing berhasil dieliminasi sehingga perubahan pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh variabel independen, dan validitas eksternal, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi ke lingkungan kerja lain. Contohnya hubungan positif antar interaksi supervisor, bawahan, dan produktivitas mungkin berlaku di kantor klaim asuransi, tetapi tidak selalu relevan di lini perakitan. Karena itu, replikasi di berbagai situasi kerja perlu diperlukan untuk memastikan keumuman temuan, sekaligus mengidentifikasi variabel moderasi yang mempengaruhi efektivitas hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan validitas eksternal. Itu menjadi perhatian khusus dalam penelitian laboratorium karena kondisi yang sangat terkontrol seringkali berbeda dari situasi kerja nyata. Salah satu solusi adalah melakukan eksperimen lapangan yang menggabungkan kontrol penelitian dengan realitas dunia kerja. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berkontribusi pada tujuan ilmiah untuk memahami perilaku kerja, tetapi juga mendukung tujuan praktis dalam meningkatkan kondisi dan hasil kerja. Aplikasi dalam praktik I atau O sebaiknya selalu dibangun di atas fondasi penelitian yang kuat, diuji secara empiris, dan terus dievaluasi agar efektif dalam mempengaruhi perilaku kerja. Yang selanjutnya adalah ethical issues in research and practice in industry organization psychology. Dalam penelitian maupun praktik psikologi industri dan organisasi, isu etika memegang peranan penting karena menyangkut hak partisipan, integritas penelitian, serta tanggung jawab profesional psikolog. Ada beberapa hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah informed consent, yang partisipan diberi info yang jelas dan bebas untuk memilih ikut atau tidak. Yang selanjutnya ada confidentiality and privacy, data partisipan dijaga kerahasiaannya. Yang selanjutnya ada deception, boleh menggunakan namun terbatas dan harus ada debriefing. Yang selanjutnya adalah debriefing atau penjelasan penuh setelah penelitian selesai. Kemudian kesejahteraan partisipan, hindari risiko fisik dan psikologis,
Kemudian yang terakhir adalah etika praktik industri organisasi, yaitu menghindari konflik kepentingan dan utamakan organisasi serta karyawan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dalam materi ini adalah penelitian dalam psikologi industri dan organisasi sangat bergantung pada penggunaan metode ilmiah yang tepat, pemilihan desain penelitian yang sesuai, serta pengukuran variabel yang reliabel dan valid. Hasil penelitian harus diinterpretasikan secara hati-hati agar dapat benar-benar bermanfaat bagi organisasi maupun individu. Di samping itu, aspek etika seperti informed consent, kerahasiaan data, kesejahteraan partisipan, dan tanggung jawab profesional menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, penelitian dan praktik industri organisasi psikologi tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang berguna, tetapi juga menjaga integritas serta keseimbangan antara kepentingan organisasi dan karyawan. Maka berakhir sudahlah penjelasan kami tentang materi metode penelitian dalam psikologi industri dan organisasi. Saya dan rekan-rekan saya banyak mengucapkan terima kasih.